Halo anak-anak kami sekalian, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Nah, pagi ini kita melanjutkan materi kita yaitu tema 7, subtema 2 pembelajaran yang ke-6. Pada pembelajaran ini kita diingatkan kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia tentang bagaimana membuat diagram. Nah, nanti langkah-langkahnya ada ditampilkan dalam video. Maka tolong anak-anak kami nanti untuk menonton dan mengikuti langkah-langkah tersebut. Nah, pada hari ini kita diingatkan kembali tentang sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, di mana setelah tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia dituntut supaya memiliki sebuah negara yang berdaulat. Maka dalam hal ini dibuatlah namanya Konferensi Meja Bundar atau KMB yang dilaksanakan pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 yang isinya membicarakan tentang masalah Indonesia dan merundingkan syarat-syarat penyerahan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Dalam konferensi meja bundar itu dihasilkan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Lalu status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang berdasarkan kerjasama, sukarela, dan sederajat. Lalu RIS mengembalikan hak milik Belanda serta memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Lalu RIS harus membayar semua utang Belanda yang ada sejak tahun 1942. Nah, inilah syarat-syarat yang disuguhkan oleh Belanda pada waktu itu supaya Indonesia bisa merdeka. Berdasarkan keputusan itu, maka Belanda mengakui kemerdekaan dan kedaulatan negara Indonesia. Sehingga pada 27 Desember 1945, Belanda melalui Ratu Juliana menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia di Amsterdam, Belanda. Dan dalam kesempatan itu Indonesia diwakili oleh Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nah, itu kira-kira sejarah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda. Lalu kita melihat bagaimana keragaman bangsa Indonesia. Kemarin juga sudah kita menyinggungnya dalam pembelajaran yang kelima. Jadi kita diharapkan supaya di dalam segala keberagaman ini kita harus bisa mensyukurinya, karena itu adalah karunia Tuhan yang Maha Esa. Jadi apa saja keragaman di Indonesia itu? Yang pertama adalah keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya ini selain menjadi kekayaan bangsa, juga dapat berpotensi negatif bagi kehidupan bangsa. Mengapa? Jika tidak disikapi dengan baik, maka keberagaman sosial itu bisa menimbulkan konflik. Ya, konflik antara masyarakat. Nah, bagaimana supaya mengatasi hal tersebut? Maka ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah menghapus praktik diskriminasi, menerapkan hukum dengan adil, membuat dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang anti diskriminasi, membangun komunikasi yang terbuka, dan mengembangkan kesadaran masyarakat bahwa keberagaman itu adalah merupakan kekayaan bangsa. Lalu ada keragaman ras.
yaitu keragaman yang berdasarkan ciri-ciri fisik. Ya, kita memiliki ciri-ciri fisik satu dengan yang lain. Nah, kita diharapkan bahwa kita tidak menonjolkan terlalu berlebihan keragaman ras kita, karena ini bisa menyinggung perasaan orang lain dan juga akan menimbulkan konflik. Tapi kita harus bijaksana untuk saling menerima, untuk saling mendukung walaupun kita memiliki keragaman ras. Lalu ketiga adalah keragaman gender. Nah, di dalam masyarakat ada perbedaan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, sering ini terjadi di saat kerja bakti di sekolah, anak laki-laki mengangkat meja dan perempuan menyapu. Nah, ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih memiliki tenaga sehingga pekerjaan berat itulah yang biasanya dilakukan, sedangkan perempuan karena pembawaannya lebih feminim dan tidak suka membawa yang berat-berat, maka dia lebih diberikan pekerjaan yang sesuai dengan kondisinya. Nah, dalam masyarakat kita juga bekerja berdasarkan jenis kelamin, ya. Nah, ini mengakibatkan adanya perbedaan pandangan atau pendapat masyarakat, ya. Nah, sehingga muncullah namanya keragaman gender, ya. Jadi bagaimana mengatasinya? Ya, kita harus saling menghormati, ya, satu sama lain yang berbeda jenis kelamin, memberi pelayanan, memberi peran. Nah, sekali lagi memberi peran yang sama tanpa melihat jenis kelamin, dan yang terakhir tidak membeda-bedakan jenis kelamin dalam hal tanggung jawab. Jadi ingat, kita ini adalah memiliki derajat yang sama, laki-laki dan perempuan itu sama. Ya, tidak ada yang direndahkan dan tidak ada yang ditinggikan, sama. Karena kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Nah, anak-anak, supaya lebih mendalam, ikutilah video berikut ini. Selamat pagi dan selamat belajar. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama, kita akan mempelajari muatan IPS. Setelah melalui berbagai peristiwa perlawanan, baik fisik maupun diplomasi, tibalah waktunya pengakuan kedaulatan Indonesia. Tindak lanjut dari Perjanjian Rumroyen adalah diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar atau yang sering disingkat dengan KMB. KMB ini dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Hasil KMB juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan, kecuali Irian Barat. Nah, ini adalah gambar ketika peristiwa Konferensi Meja Bundar berlangsung. Jadi, suasana ketika KMB adalah seperti ini. Dan ini dilaksanakannya di Den Haag, Belanda. Masing-masing dari pihak Indonesia dan dari pihak Belanda memiliki wakil untuk penandatanganannya. Jadi, wakil dari Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan adalah Muhammad Hatta, serta wakil dari Belanda yang menandatangani pengakuan kedaulatan Indonesia adalah Ratu Juliana. Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, berlahirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya negara Republik Indonesia. Bersyukur kepada Tuhan atas karunia berupa bangsa negara Indonesia merupakan bentuk cinta tanah air. Rasa syukur harus terus kita wujudkan dalam bentuk yang nyata oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun kita berada. Sekarang kita akan memasuki muatan SBDP. Salah satu upaya untuk menghormati dan menghargai jasa para pahlawan adalah dengan menyanyikan serta memahami lagu-lagu perjuangan.
Di Indonesia ada begitu banyak lagu-lagu perjuangan. Setiap lagu perjuangan memiliki makna yang menggambarkan sikap kepahlawanan para pejuang. Nah, salah satu lagu perjuangan adalah lagu syukur. Nah, cobalah kalian nyanyikan ya lagu syukur ini, tentu kalian sudah bisa. Nah, setelah kalian mencoba menyanyikannya, kira-kira apa ya makna dari lagu syukur ini? Ya, makna dari lagu syukur ini adalah menceritakan perjuangan para pahlawan yang dengan gagah, berani, dan juga gigih mengusir penjajah dari Indonesia. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bersyukur dan mengenang jasa para pahlawan. Serta kita harus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik yang dapat memajukan Indonesia. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, masih ingatkah kamu cara menentukan informasi penting dari teks narasi sejarah? Sekarang kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia. Untuk menemukan informasi penting dari teks narasi sejarah, kamu dapat mengelompokkan informasi menggunakan kata tanya dalam bentuk peta pikiran. Kata tanya yang bisa kalian gunakan ada apa, siapa, mengapa, bagaimana, kemudian berapa, kapan, dan juga di mana. Nah, berikut ini kata tanya untuk mendapatkan informasi pada teks narasi. Ada kata tanya apa yang digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi dalam teks tersebut. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. Kemudian, kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa di dalam teks. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi di dalam teks. Kata tanya mengapa ini untuk menanyakan penyebab terjadinya peristiwa dalam teks, dan kata tanya bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa di dalam teks. Bagaimana? Kalian sudah ingat kembali kan tentang kata tanya ini? Sekarang kita akan mencoba mencari informasi penting dari teks menggunakan kata tanya dan juga peta pikiran. Nah, sekarang kalian bacalah teks berikut ini dengan cermat ya. Setelah kalian baca, sekarang kita akan menemukan informasi pentingnya. Dengan judul Peristiwa Konferensi Meja Bundar. Ini Ibu singkat ya, jadi KMB. Nah, yang pertama, kata tanya yang digunakan adalah kata tanya kapan. Kapan peristiwa KMB terjadi? Ini menanyakan waktu ya, dan di sini ada. Kita jawab KMB terjadi pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Kemudian kata tanya berikutnya kita menggunakan kata tanya di mana. Di mana KMB dilaksanakan? Nah, menanyakan tempat. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa? Apa hasil dari KMB? Nah, di sini ada dalam teks. Hasil dari KMB adalah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Dan satu lagi kita akan buat kata tanya siapa. Ya, menggunakan kata tanya siapa. Siapa yang menandatangani KMB dari pihak Indonesia dan Belanda? Nah, di sini jawabannya yang menandatangani dari Indonesia adalah Muhammad Hatta dan dari Belanda adalah Ratu Juliana. Bagaimana? Kalian sudah ingat kembali ya? Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi.